Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nisrina Fatin Amira dari Pendidikan Kimia A 2019 Universitas Negeri Jakarta. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai metode pembelajaran role playing atau bermain peran. Nah, ada beberapa outline yang akan saya bahas. Yang pertama adalah definisi dari metode pembelajaran role playing, dilanjut dengan langkah-langkah penerapannya, kelemahan dan keunggulannya, strategi untuk mengoptimalisasi penerapan metode role playing itu sendiri, dan juga contoh-contoh metode role playing ketika diaplikasikan di dalam kelas itu seperti apa. Pembahasan yang pertama adalah definisi. Nah, sebelum kita lanjut dalam definisinya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu latar belakang dari role playing ini seperti apa. Nah, role playing biasa disebut juga dengan bermain peran. Kata bermain ini sering dikaitkan dengan kegiatan anak-anak yang dilakukan secara spontan dan dalam suasana riang gembira. Dengan bermain berkelompok, anak akan mempunyai penilaian terhadap dirinya tentang kelebihan yang dimilikinya. Nah, sehingga hal ini dapat membantu pembentukan konsep diri yang positif, pengelolaan emosi yang baik, memiliki rasa empati yang tinggi, memiliki kendali diri yang bagus, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi pula. Nah, melihat manfaat besar bermain dalam kehidupan anak-anak ini, maka diseraplah konsep bermain ini menjadi sebuah inovasi sebagai model pembelajaran. Faktanya, bermain juga dapat membantu siswa dalam memahami materi pelajaran lebih mendalam lagi dengan melakukan permainan tentang materi pelajaran yang disajikan. Inovasi pembelajaran yang sudah ada ini dikenal juga dengan model pembelajaran atau metode pembelajaran role playing. Pernyataan ini juga dilontarkan oleh Santoso tahun 2011 yang mengatakan bahwa model role playing adalah suatu cara penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan siswa yang di dalamnya terdapat aturan, tujuan, dan juga unsur senang dalam melakukan proses belajar mengajar. Hal ini juga sejalan dengan pengertian yang dikemukakan oleh Jill Hadfield, di mana role playing adalah sejenis permainan gerak yang di dalamnya ada tujuan, aturan, dan sekaligus melibatkan senang. Kemudian diperkuat juga dengan pendapat oleh Hadari Nawawi dalam literatur Kartini tahun 2007 yang menyatakan bahwa bermain peran atau role playing adalah mendramatisasikan cara bertingkah laku orang-orang tertentu dalam posisi yang membedakan peranan masing-masing dalam suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Pembahasan yang kedua merupakan langkah-langkah dari penerapan metode role playing di dalam kelas. Terdapat 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah persiapan, dilanjut dengan interaksi, dan juga yang terakhir evaluasi. Dari langkah yang pertama yaitu langkah perencanaan persiapan. Di langkah ini guru dituntut untuk mengenal peserta didiknya. Ini dilakukan karena akan semakin besar juga kemungkinan untuk memperkenalkan role play dengan relevan dan juga berhasil. Nah, hal-hal yang perlu diketahui guru adalah yang pertama, latar belakang peserta serta minat dan juga kemampuan. Hal ini digunakan agar guru dapat membuat kombinasi kelompok yang baik. Selanjutnya, jumlah peserta didik. Nah, hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan ruang yang cukup sebelum role play dimulai, kemudian juga mengecek bahwa ada peran yang tersedia dan tugas-tugas observasi bagi semua peserta didiknya. Guru juga harus mengetahui apa yang diketahui peserta didik tentang materi yang akan dibahas. Langkah yang kedua yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Menentukan tujuan pembelajaran ini adalah hal penting yang harus dibuat sesempurna mungkin sebelum pembelajaran. Tujuan yang tertulis diperlukan agar memiliki fokus kerja yang jelas. Di samping itu, tujuan-tujuan tersebut juga harus eksplisit bagi peserta didik sejak awal. Langkah yang ketiga merupakan penetapan pendekatan role play. Nah, sebagai suatu strategi pembelajaran, role play pastinya mempunyai beberapa pendekatan. Pendekatan ini baiknya dipilih berdasarkan persepsi peserta didik, yaitu meliputi pengalaman dan juga ekspektasi mereka. Kemudian tujuan pendidikan serta jumlah waktu yang tersedia. Nah, terdapat 3 pendekatan yang umum terdapat dalam role play. Yang pertama yaitu role play sederhana. Jadi di role play sederhana ini ketika memperbincangkan suatu isu, peserta didik itu langsung mempraktekkan dengan melakoni peran secara cepat, terorganisir, dan juga secara berpasangan, yang mana hal-hal ini ditentukan oleh guru. Dalam pasangan ini, peserta didik juga diberikan peran-peran yang khusus dan seperangkat skenario. Kemudian mereka juga diminta untuk memerankan secara spontan problem atau dilema kemanusiaan yang telah ditentukan. Selanjutnya, pendekatan yang kedua yaitu role play latihan atau role play exercise. Role play tipe ini merupakan role play berbasis keterampilan dan menuntut suatu persiapan. Peserta akan membutuhkan sejumlah informasi atau latar belakang yang faktual sebelum memasuki role play. Tipe ini biasanya melibatkan pendekatan bagaimana caranya atau how to. Nah, yang ketiga, role play yang diperpanjang atau extended role play. Di sini, peserta membutuhkan baik briefing tentang problem atau skenario serta briefing tentang peran mereka masing-masing. Langkah yang keempat merupakan mengidentifikasi skenario.
Skenario memberikan informasi tentang apa saja yang harus diketahui peserta didik sebagai pemegang peran serta informasi tentang sudut mana yang harus mereka masuki dalam gambaran tersebut. Pilihan skenario akan tergantung pada minat serta pengalaman guru dan peserta didiknya. Selanjutnya, langkah yang kelima yaitu menetapkan peran. Pilihan peran akan tergantung pada problem yang akan disoroti. Jadi kita memilih peran mana yang paling memungkinkan untuk dapat dieksplorasi keterampilannya, sikapnya, dan juga dilema kisahnya. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang kedua yaitu interaksi. Nah, di langkah interaksi ini merupakan langkah mengimplementasikan rencana yang sudah dibuat tadi ke dalam suatu aksi. Di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu bagian persiapan dan instruksi dan juga bagian dramatikal dan diskusi. Di persiapan dan instruksi ini, guru mewujudkan situasi berperan. Situasi-situasi masalah yang dipilih harus menjadi sosiodrama yang menitik beratkan pada jenis peran, masalah, situasi familiar, serta pentingnya bagi siswa. Keseluruhan situasi juga harus dijelaskan, yaitu meliputi deskripsi tentang keadaan peristiwa, kemudian individu-individu yang dilibatkan, dan juga posisi-posisi dasar yang diambil oleh pelaku khusus. Pada bagian ini, sebelum pelaksanaan bermain peran, siswa harus mengikuti latihan pemanasan atau warming up. Nah, latihan-latihan ini dirancang untuk menyiapkan siswa, membantu mereka mengembangkan imajinasinya, dan juga untuk membentuk kekompakan kelompok dan interaksi. Selanjutnya, di sini guru memberikan instruksi khusus kepada peserta bermain peran setelah memberikan penjelasan pendahuluan kepada keseluruhan kelas. Penjelasan tersebut meliputi latar belakang dan juga karakter dasar melalui tulisan maupun penjelasan lisan. Nah, di sini guru juga membagi peserta didik yang lainnya menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pengamat dan juga spekulator. Masing-masing melaksanakan fungsinya. Kelompok pertama bertindak sebagai pengamat yang bertugas mengamati perasaan individu karakter khusus yang diinginkan dalam situasi, dan juga mengapa karakter merespon dengan cara yang mereka lakukan. Sementara kelompok yang kedua, yang bertindak sebagai spekulator, berupaya menanggapi bermain peran itu dari tujuan dan juga analisis pendapat. Tugas kelompok ini juga mengamati garis besar rangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh karakter-karakter khusus. Kemudian bagian yang kedua adalah dramatik dan diskusi. Di sini peserta didik memeragakan peranannya, sedangkan para audiens atau peserta didik yang lainnya berpartisipasi dalam penugasan awal kepada pemeran seperti yang dijelaskan di sebelumnya. Kemudian bermain peran di sini juga bisa diberhentikan sementara waktu pada titik-titik tertentu untuk dikomentari oleh guru bila perlu. Nah, keseluruhan kelas juga selanjutnya berpartisipasi dalam diskusi yang terpusat pada situasi bermain peran. Masing-masing kelompok audiens diberikan kesempatan untuk menyampaikan hasil observasi dan juga reaksi-reaksinya. Para pemeran juga dilibatkan dalam diskusi tersebut. Tentunya diskusi ini dibimbing juga oleh guru dengan maksud berkembang pemahaman tentang pelaksanaan bermain peran serta bermakna langsung bagi kehidupan siswanya. Langkah yang terakhir adalah evaluasi dan refleksi. Di sini siswa memberikan keterangan baik secara tertulis maupun dalam kegiatan diskusi tentang keberhasilan dan hasil-hasil yang dicapai dalam bermain peran. Siswa diperkenankan memberikan komentar evaluatif tentang bermain peran yang telah dilaksanakan. Misalnya tentang makna bermain peran bagi mereka, kemudian cara-cara yang telah dilakukan selama bermain peran, dan juga cara-cara meningkatkan efektivitas bermain peran untuk selanjutnya. Nah, guru di sini menilai efektivitas dan keberhasilan bermain peran. Di sini juga guru dapat memberikan komentar-komentar evaluatifnya kepada peserta didik yang bermain peran. Guru juga dapat membuatkan catatan dalam sebuah jurnal sekolah bila ada, atau pada buku catatan guru. Nah, hal ini tuh penting untuk pelaksanaan bermain peran selanjutnya. Pembahasan yang ketiga ada kelebihan dan kelemahan dari metode pembelajaran role-playing. Kelebihan model role-playing ini diantaranya adalah melibatkan seluruh siswa untuk berpartisipasi, mempunyai kesempatan untuk memajukan kemampuannya dalam bekerja sama. Siswa juga dapat belajar menggunakan bahasa dengan baik dan benar. Selain itu, hal ini juga dapat menarik perhatian siswa karena masalah-masalah sosial itu berguna sekali untuk mereka. Siswa juga dapat berperan seperti orang lain sehingga ia dapat merasakan perasaan orang lain, mengakui pendapat orang lain, kemudian saling pengertian, tenggang rasa, dan juga toleransi. Melatih siswa untuk mendesain penemuan, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis karena siswa dapat menghayatinya, mengidentifikasi dan melakukan penyelidikan, dan lain sebagainya. Nah, tentunya setiap metode juga memiliki kelemahannya masing-masing. Di role playing ini, kelemahannya adalah yang pertama, model bermain peranan memerlukan waktu yang relatif panjang dan banyak. Kemudian yang kedua, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun muridnya. Nah, masalahnya adalah tidak semua guru ataupun murid itu memiliki daya kreasi yang tinggi. Kemudian, tidak semua materi pelajaran itu dapat disajikan melalui metode ini, karena metode ini lebih condong kepada sosiodrama.
Selanjutnya, kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran itu seringkali merasa malu untuk melakukan suatu adegan tertentu. Metode pembelajaran ini juga beresiko. Mengapa? Karena apabila pelaksanaan sosiodrama dan bermain peran mengalami kegagalan, itu bukan saja dapat memberikan kesan yang kurang baik, tetapi juga bisa tujuan pengajaran itu malah tidak tercapai. Nah, selanjutnya pembahasan yang keempat yaitu strategi dalam mengoptimalisasi penerapan metode role play di dalam kelas. Pertama adalah berupaya mengaktifkan kelas. Jadi di sini guru harus bisa mengaktifkan kelas agar tidak pasif gitu. Kemudian yang kedua, memotivasi peserta didik untuk percaya diri. Kemudian yang ketiga, membuat rancangan pembelajaran yang jelas dan runut. Nah, hal ini berkaitan dengan waktu karena role play itu membutuhkan waktu yang relatif panjang dan banyak. Selanjutnya, poin yang keempat yaitu bimbing peserta didik untuk mengobservasi peran yang dimainkan. Kemudian yang kelima, memaksimalkan properti. Nah, properti yang digunakan ini dapat dimaksimalkan sehingga penghayatan terhadap situasi yang ingin diwujudkan itu sangat berkenaan dengan yang mengobservasi maupun yang bermain peran gitu. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu memberikan evaluasi dan juga klarifikasi mengenai konsep dengan baik. Memberikan evaluasi dan juga klarifikasi mengenai konsep dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir ada contoh-contoh dari penerapan metode role playing di dalam kelas. Nah, ini ada foto-fotonya di dalam PPT saya berikan. Di foto yang pertama ini ada siswa SMP yang mempraktekkan negosiasi gitu. Jadi ada yang menjadi penjualnya dan juga pembelinya dan mereka menggunakan name tag sebagai penanda identitasnya. Kemudian di foto yang kedua itu ada anak-anak yang sedang bermain peran menjadi orang desa menggunakan topi caping, kemudian menggunakan kerudung dan juga ada properti-properti lainnya. Selanjutnya ada penerapan metode role playing di dalam bentuk RPP. Di sini ada tahap pendahuluan, kegiatan inti dan juga kegiatan penutupnya seperti yang kita tahu. Nah, di sini aktivitas gurunya itu sama, kurang lebih seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan sebelumnya, yaitu menyampaikan tujuan pembelajaran, menyampaikan kegiatan pembelajaran hari ini kepada siswa, membagi kelas menjadi 6-7 kelompok, dan juga kegiatan penutupnya itu mengulangi materi yang dianggap sulit bila ada. Sekian pembahasan role playing dalam video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.